Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan selamat pagi. Salam hormat eh, kepada pembimbing saya, Bapak Agung Wiono. Bapak selamat. Eh, Juga dengan pembimbing dari saya, eh, Pak Eka. Berikut saya lampirkan dan berikut saya presentasikan perbaikan dari seminar akhir yang sudah saya lakukan dan persiapan untuk sidang akhir dan sidang tesis. Jadi, judul yang saya akan paparkan adalah optimalisasi bangunan air terhadap banjir dan laju sedimen di Sungai Juana. Nah, berikut adalah catatan dari penguji dari Pak Demi Harlan dan Bapak Eka Oktarianto Nugroho. Nah, ini saya eh, rangkum, saya masukkan menjadi tabel dari Pak Agung Wiono, pembimbing satu, fokuskan permasalahan di mana, tesis di mana, karena pembahasan terlalu luas. Jadi dari fokus tesis ini, di Sungai Juana memperhatikan das bagian hulu di Sungai Juana. Lalu untuk dari Pulau Selamat, tambahkan lagi satu skenario lagi dengan geometri normalisasi tanpa bendung karet dengan flood routing. Ini sudah saya buat di analisa hidrolika. Lalu yang kedua, hasil flood routing bendungan das Serang dan Lusi masuk ke floodway Sungai Serang ke Sungai Bulan. Ini saya sudah bikin di skema pemodelan. Lalu yang ketiga adalah jika masih ada banjir di hilir yang akibatkan oleh equator, masukkan saran bahwa geometri di hilir Sungai Juana ditinggikan. Nah, ini sudah saya buat di bab kesimpulan dan saran. Lalu yang keempat adalah fokus tesis di Sungai Juana dengan flood routing sebagaimana sarana apakah dapat mengurangi banjir di Sungai Juana. Nah, ini sudah saya buat di kesimpulan juga. Lalu untuk catatan untuk Bapak Eka, debit rata-rata di Sungai Serang, Lusi, dan Juana dicantumkan sumbernya dari mana. Ini saya sudah buat di data informasi WS Jeratan Seluna. Untuk narasi teori rejim di kesimpulan diperbaiki, sudah saya perbaiki di kesimpulan. Yang kesadaran 4, bagaimana dengan debit yang masuk ke pintu lalung dan bagaimana dari pintu lalung ke Sungai Juana. Ini saya sudah buat di skema permodelannya. Lalu dari Pak Demi, laporan terlalu tebal, tabel dimasukkan di lampiran. Ini saya sudah kurangi di laporan. Lalu yang kedua, mengapa menggunakan HSS Schneider, referensinya apa? Ini saya sudah masukkan di analisa hidrologi. Lalu kalibrasinya bagaimana dan bandingkan dengan data fisik. Lalu jawabannya adalah yang ketiga adalah validasi hasil permodelan sedimen. Sudah saya masukkan di bab tersebut. Lalu yang keempat, untuk geometri sungai patokannya apa? Apakah MSA cocokkan dengan data pasang surut? Eh, Sudah saya masukkan di analisis pasang surut. Yang kelima adalah pada sebab maksud dan tujuan hanya masukkan saja, belum ada tujuan dari penelitian. Ini saya sudah masukkan, saya tambahkan di bab maksud dan tujuan. Lalu yang keenam adalah skema bendungan dilengkapi. Saya sudah masukkan di skema bendungan di sekitar Dasya Luna. Ini outline-nya dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1, latar belakangnya adalah Sungai Juana merupakan bagian dari WSJ Ratuan Selena yang menurut Permen nomor 4 tahun 2015 yang melintasi Kabupaten Pati dengan karakteristik sebagai pembuangan atau drainase utama dari anak-anak sungai dari Hulu, Boyolali, Semarang, Gerobokan, Demak, dan Kudus dengan panjang total kurang lebih 62 km. Lalu Kabupaten Pati pada masa musim kemarau merupakan daerah yang berpotensi kekeringan cukup tinggi. Di sisi lain, pada musim hujan sangat rawan pada banjir. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen pengelolaan sumber daya air atau WRMP untuk mengurangi masalah banjir di Sungai Juana. Nah, ini permasalahan utama di Sungai Juana memang adalah banjir. Jika dilihat di sini adalah eh, terdapat beberapa titik-titik banjir di sekitar Sungai Juana. Nah, ini adalah Sungai Juana itu sendiri, dan ini adalah titik-titik banjir. Lalu penyebab banjir di Sungai Juana pertama adalah perubahan tata guna lahan di daerah eh, Lusi ini, di mana ada pegunungan kendeng, di mana kalau misalnya saya lihat dari eh, jurnal dari Andrea Emma Pravitasari dan kawan-kawan, ada pertambahan luas pertambangan dari tahun 1996 sampai 2016. Jika kita lihat di sini, memang ada pertambahan di bagian di sini, memang kurang terlihat karena ini saya ambil dari penelitian dia. Nah, ini saya lihat, kita lihat bahwa di warna putih ini adalah pertambahan dari luas pertambangan. Lalu bagian hilir, yang kedua adalah bagian hilir terdapat banyaknya nelayan, kapal nelayan yang terparkir di bagian hilir atau muara Sungai Juana ini, sehingga menghambat dari debit sungai yang harusnya dari hulu ke hilir
di Sungai Juana. Lalu yang ketiga adalah kondisi kemiringan Sungai Juana yang cukup landai 0,0132 sehingga dapat menghambat aliran aliran dari hulu Sungai Juana menuju ke hilir Sungai Juana. Lalu adanya backwater atau yang diakibatkan dari pasang surut air laut di muara Sungai Juana. Nah, ini adalah konsepnya di mana ini adalah rencana dari pembangunan bendung karet di mana air lautnya masuk ke Sungai Juana, sedangkan ada air tawar dari hulu Sungai Juana dari hulu Sungai Juana masuk ke bagian hilir Sungai Juana, sehingga menghambat debit aliran dari hulu ke hilir Sungai Juana. Lalu yang kelima adalah pola operasi buka tutup pintu di Wilalung, di mana hal ini bisa menjadi simalakama bagi WS Jelaton Seluna. Nah, ini kita bisa lihat sendiri bahwa di bawah ini memang ini adalah skema dari uh, WS Jelaton Seluna, di mana yang warna hijau ini adalah Sungai Serang dan Sungai Lusi ini bersatu di pintu Wilalung. Nah, di pintu Wilalung ini membagi banjir ke Wulan dan ke Sungai Serang, Sungai Juana. Nah, di pintu Wilalung ini, jikalau mau dibuka seluruhnya ke Sungai Juana, maka membuat Sungai Juana itu menjadi banjir. Sedangkan di, jika pemerintah melakukan pembukaan ke Sungai Wulan seluruhnya dan menutup ke Sungai Juana, akses ke Sungai Juana dapat mengakibatkan daerah di sekitar Sungai Serang, Sungai Wulan ini menjadi banjir. Lalu di sini juga ada floodway atau sudatan dari Sungai Serang yang hijau ini menuju ke Sungai Wulan. Tetapi floodway ini tidak ada pintu, sehingga tidak bisa mengatur banjir dari Sungai Serang menuju Sungai Wulan. Lalu Sungai Juana ini merupakan sungai yang berada di muara di utara Pulau Jawa, yang termasuk dari WS Jelaton Luna menurut permen dari PUPR tahun 4 tahun 2015. Lalu data informasi ini informasi dari WS Jelaton Luna, di mana yang sebelah sini adalah Juana, di sini ada Das Lucy, dan di sini ada Das Serang. Nah, Das Juana ini merupakan das yang mendapatkan beban banjir dari desa Das Serang dan Lucy. Luas Das Juana ada 1.739 km persegi, sedangkan panjang sungai 62 km. Sedangkan Das Serang ada 1.643 km persegi, dengan panjang sungai kurang lebih 70 km. Sedangkan Das Lusi 1.936 km persegi dengan panjang sungai kurang lebih 97 km. Nah, ini adalah sistem tata air Sungai Lusi, di mana Sungai Lusi sendiri sini terdapat 6 bendungan dan 38 embung dan 4 bendung. Dengan debit rata-rata harian itu tahunan itu 54,6 meter kubik per detik. Ini sumbernya saya dapat dari pola SDA WS Jelaton Seluna tahun 2022. Lalu untuk Serang sendiri tata airnya ada 2 bendungan dan 7 bendung dengan rata-rata debit rata-rata 54,6 meter kubik per detik saya dapatkan dari sumber pola SDA WS Jelaton Seluna tahun 2022. Lalu untuk Sungai Juana ini terdapat 3 bendungan dan 14 embung dengan debit rata-rata 50,5 meter kubik per detik, sedangkan debit banjir debit banjir rencananya sebesar 3.414,3 meter kubik per detik dengan Q2 tahun yang berada di outletnya di bagian hilir dari Sungai Juana tersebut. Ini saya ambil dari sumber pola SDA WS Jelaton Seluna tahun 2022. Nah, ini adalah 11 bendungan di Dasya Luna. Ada yang terbagi ada di 5 kabupaten, ada di Tampuran, Greneng, Anglangon, Butak, Simo, dan Sangge. Ini berada di Sungai Lusi. Sedangkan di Kedung Ombo, Kelengo, itu ada di Serang, di Logung, Gembong, dan Gunung Rawa ada di Juana. Lalu untuk rumusan masalahnya, pertama, apakah pelaksanaan WRM atau Integrated Water Resource Management atau pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan di WSJ Tutusilma? Apakah pelaksanaan WRM atau Integrated Water Resources Management sudah menyelesaikan permasalahan banjir di WS Jelaton Seluna, khususnya di Sungai Juana? Bagaimana pelaksanaan WRM mempengaruhi morfologi dan kapasitas Sungai Juana pada periode waktu 3 tahun? Lalu yang keempat adalah bagaimana pelaksanaan IWRM mempengaruhi stabilitas sungai di WS Jelaton Seluna, khususnya di Sungai Juana? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di kesimpulan yang bagian terakhir. Inilah maksud dan tujuannya. Maksudnya adalah mendapatkan hasil pelaksanaan WRM dan pengaruh pelaksanaan IWRM terhadap terhadap morfologi dan stabilitas
sungai di WS Jiraton Seluna, khususnya di Sungai Juana. Tujuannya adalah analisis pelaksanaan URM dalam mengurangi permasalahan banjir di WS Jiraton Seluna, khususnya di ujung Sungai Juana. Lalu yang kedua adalah menganalisis pengaruh pelaksanaan WRM terhadap perubahan morfologi dan kapasitas di WS Jiraton Seluna, khususnya di Sungai Juana. Lalu yang ketiga adalah menganalisis pengaruh pelaksanaan IWRM terhadap stabilitas sungai di WS Jiraton Seluna, khususnya di Sungai Juana. Nah, ruang lingkupnya adalah mempelajari, yang pertama adalah mempelajari literatur yang relevan, yang kedua pengumpulan data sekunder, yang ketiga adalah pengumpulan data primer, yang keempat adalah melakukan analisis hidrologi, yang kelima adalah membedakan banjir dengan menggunakan skala ulang tertentu, dan yang keenam adalah melakukan analisis angkutan sedimen dengan menggunakan pengenalan perangkat lunak CEPRAS. Lalu batasan masalahnya adalah studi studi menganalisis optimalisasi bendungan 11 bendungan di sekitar Dase Luna. Lokasi kajian berada di sepanjang Sungai Juana di Kabupaten Pati sepanjang 62 km. Analisis bibit rencana yang akan digunakan adalah Seluna di Serang, Lusi, dan Juana. Yang keempat adalah analisis debit banjir menggunakan debit banjir ke skala 25 tahun sampai 100 tahun. Lalu analisis angkutan sedimen. Terus ada skenario 1, analisis debit banjir dan sedimen di Sungai Juana yang akan menggunakan geometri existing. Yang kedua adalah menggunakan geometri normalisasi, analisis banjir dan sedimentasi dengan menggunakan geometri normalisasi dan pendingin tanggul. Lalu yang ke-9 adalah skenario 4, analisis debit banjir di Sungai Juana setelah dilakukan flood routing. Lalu yang skenario kelima adalah melakukan debit banjir di Sungai Juana setelah melakukan flood routing tanpa ada pemuraan bendung karet. Ini adalah studi terdahulu eh, yang pertama adalah kajian banjir Sungai Juana dengan permodelan hidrodinamik untuk estimasi potensi kerugian lahan dilakukan oleh Rifki Randa Syafri tahun 2019 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian luas genangan banjir 1.645,3 hektar dengan banjir periode ulang 2 tahun dengan kerugian 395,36 miliar. Nah, ini adalah petanya di mana ada penambahan luas banjir. Lalu dari Sigit Nur Cahyo, tingkat kerentanan banjir dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dari aliran Sungai Juana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana di bagian hilir ini menurut penelitian dari Sigit Nur Cahyo memang sangat rentan oleh banjir yang diakibatkan oleh breakwater dan uh, beberapa hal tersebut yang sudah saya sebutkan. Kesimpulannya adalah berdasarkan parameter curah hujan, kemiringan lereng, infiltrasi tanah dan penggunaan lahan, kerentanan banjir di Asjuna memiliki tingkat kerentanan yang sangat rentan yaitu 342,12 km persegi dengan parameter penggunaan lahan merupakan parameter yang penggunaan yang paling rentan banjir di Das Juana. Lalu ada Teguh Marhendi tahun 2017 di mana kesimpulannya adalah pengendalian banjir di Sungai Juana dapat dilakukan dengan sistem simulasi menggunakan 6 usulan pengendalian banjir secara bersama-sama untuk skala ulang banjir 50 tahun di mana dia mendapatkan luas genangan 161,91 km persegi dengan skala ulang waktu 50 tahun. Lalu sini adalah bab 2 dan bab 3 tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Nah, ini adalah diagram alirnya di mana saya identifikasi masalahnya dulu, lalu pengumpulan data ini saya mendapatkan data curah hujan, data DEM, data teknik bendungan, data observasi, data geometri, data sedimen, dan data sosial. Lalu saya melakukan perhitungan hujan maksimum, lalu pengujian data hujan, lalu analisis frekuensi, lalu ada hidrograf banjir bencana skala ulang, lalu saya masukkan kalibrasi debit banjir. Lalu dari data DEM ini saya melakukan definisi das, peta luasan das dan panjang sungai, saya masukkan ke perhitungan hujan maksimum. Lalu data teknis bendungan setelah saya dapatkan, saya melakukan flood routing bendungan. Lalu setelah dapat kalibrasi debit banjir dan flood routing bendungan ini, saya masukkan ke permodelan hidrolika atau permodelan banjir. Lalu saya lakukan kalibrasi debit bank full. Setelah itu saya melakukan analisis cutting curve sedimen untuk melakukan selanjutnya adalah melakukan permodelan sedimen, laju sedimentasi. Lalu dari data sosial ini saya hanya melakukan wawancara saja kepada masyarakat sekitar dari pembangunan Bendung Karet Juana dan di Sungai Juana, melakukan wawancara ke beberapa Pemda setempat seperti di Pati, Demak, Kudus, dan Kudus. Lalu setelah itu saya mendapatkan kesimpulan dan selesai. Lalu pengumpulan data yang saya lakukan adalah
Data curah hujan, data sedimen, data long cross section atau geometri, data pengurahan debit, data topografi, data peta tutupan lahan, peta dem wilayah penelitian, dan data teknis bendungan. Lalu nilai analisis hidrologi, saya melakukan hujan wilayah, hujan rencana, uji frekuensi, hujan efektif, distribusi hujan jam-jaman, analisis debit banjir rencana, metode HDS. Lalu ini flood routing, di mana kalau misalnya flood routing sendiri ada dua, pada aliran dan pada waduk. Nah, ini saya melakukan pada aliran dengan rumus seperti ini. Ini sumbernya dari saya dapatkan dari Ponce. Selain itu, selain melakukan hitungan manual, saya juga melakukan perhitungan menggunakan HKMS. Setelah itu saya melakukan perbandingan. Ini adalah perhitungan nilai Manning yang saya gunakan untuk kalibrasi dari uh, debit banjir, debit sedimen. Dan ini adalah analisis angkutan sedimen yang saya gunakan untuk kalibrasi debit sedimen dari permodelan yang saya lakukan. Lalu ini rekayasa sosial. Nah, di rekayasa sosial ini memang saya tidak melakukan penyebaran kuesioner, hanya melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar di sekitar Sungai Juana, khususnya di Pemohonan Bendung Karet Juana, dan melakukan wawancara kepada pemda-pemda terkait seperti Pemda Demak, Kudus, dan Pati. Di pemda-pemda tersebut saya melakukan wawancara eh, terkait dengan permasalahan banjir di Sungai Juana tersebut. Nah, sedikit saja saya jelaskan bahwa rekayasa sosial ini tentang Esitalkom yang berpedoman pada Permen PU nomor 603 tahun 2005 eh, tentang peraturan yang dibuatkan untuk memastikan bahwa penyelenggara proyek dapat melaksanakan tugas di lingkungan PPR secara profesional sehingga mendapatkan produk dan berkualitas tepat waktu dan anggaran. Lalu ada SISDALMEN, ruang lingkupnya adalah perencanaan pengadaan lahan dan pelaksanaan dan persiapan OP. Lalu lampirannya adalah di SID, LA atau pembebasan lahan, konstruksi C, OM atau operasi dan pemeliharaan. Lalu adalah teori of planned behavior yang tujuannya adalah untuk memprediksi seorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku direncanakan untuk mengasumsikan bahwa munculnya tindakan oleh adanya niat dari individu untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor penyebabnya adalah ada 3 sikap, yaitu attitude toward behavior, norma subjective norm, dan perceived behavioral control. Dari 3 ini bersatu menjadi arah ke intention. Dari intention ini menjadi ke behavior atau akibat sikap dari suatu individu. Nah, ini penerapan exit lakom untuk education untuk survei dan investigasi. Survei berbasis edukasi dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, investigasi berbasis edukasi, investigasi melakukan solusi pemetaan masalah yang ada dilakukan beserta kegiatan survei, lalu edukasi dengan basis desain, pendekatan budaya dan kebiasaan masyarakat di sekitar Bendung Karet Juana. Lalu untuk land acquisition, edukasinya disusun dapat edukasi dalam tahap pengadaan lahan, contohnya adalah dengan disusunnya panduan berformula 3 in 1. Konsep 3 in 1 dalam land acquisition adalah kegiatan pengadaan lahan dari awal sampai akhir yang akhirnya bermuara pada 3 titik, yaitu aspek perizinan tanah, aspek penguasaan tanah, dan aspek sertifikasi tanah. Lalu untuk penerapan Siltakom selanjutnya adalah untuk operation maintenance, edukasinya dapat diprioritaskan pada operasi pemeliharaan sungai, bangunan dan fasilitas pendukung yang berada di sepanjang sungai. Untuk construction, edukasinya adalah ditekankan pada pengawasan pengadaan proyek dari pekerjaan arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrikal. Kegiatan pengawasan ini di lapangan bertujuan untuk meminimalisir kecurangan dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah dihitung dan ditentukan oleh ahli di bidangnya. Lalu inilah konsep perilaku organisasi atau organisasi behavior, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja suatu organisasi, baik kinerja individual atau kelompok. Studi ini ditelaah secara akademis khususnya mempelajari organisasi dan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu politik. Disiplin lain terkait dengan studi perilaku organisasi ini tentang sumber daya manusia. Lalu rencana langkah jangka panjang yang berbasis
rekayasa sosial yang bisa diterapkan di sekitar Sungai Juwana adalah penerapan SIT Lakomi tadi. Yang seperti saya sudah sebutkan, ada beberapa edukasi di beberapa bagian atau aspek exit Lakom. Lalu yang kedua adalah penerapan kampung vertikal nelayan dan green environment. Contohnya kampung akuarium di Jakarta dan pemanfaatan sepadan sungai sebagai ruang terbuka hijau. Lalu yang ketiga adalah pembuatan organisasi atau komunitas pengelolaan dan pemeliharaan untuk infrastruktur air dan fasilitas pendukungnya. Contohnya program organisasi sosial Behavior World Clean Day tahun 2023. Lalu yang keempat adalah sosialisasi pembangunan super serapan tiap rumah. Maksudnya adalah untuk mengurangi dan mengajak masyarakat untuk mengurangi banjir di Sungai Juwana dengan melakukan pembangunan sumber resapan di tiap rumah. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama tadi adalah contoh penerapan kampung akuarium nelayan di kampung akuarium di Jakarta. Ini dapat diterapkan di bagian muara dari Sungai Juwana, di mana di situ kan ada kapal-kapal terparkir. Nah, di situ bisa dibuat oleh pemerintah dan masyarakat sekitar untuk menjadi kampung nelayan atau uh, kampung kampung dan tempat parkir tempat parkir kapal dengan kampung nelayan ini tempat tinggalnya dengan berbasis vertikal. Lalu ini adalah contoh penerapan green environment atau rencana ruang terbuka hijau di sekitar Bendung Karet Sungai Juwana. Dan ini sebenarnya sudah menjadi rencana dari BPUS Pemali Juwana untuk melakukan pembangunan seperti ini. Nah, lokasinya ada di bagian sepadan Sungai Juwana di bagian kanan kiri dari Bendung Karet tersebut. Lalu ini adalah contoh penerapan perilaku organisasi pada acara World Clean Day tahun 2023, di mana pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk melakukan pembersihan atau pengurangan sampah di sekitar Sungai Juwana. Lalu ini ada sosialisasi sumber resapan dari FT Undip ke masyarakat. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi permasalahan banjir di Sungai Juwana dengan mengajak masyarakat menggunakan sumber resapan di halaman rumah masing-masing masyarakat di Sungai Juwana. Nah, ini adalah eh, apa namanya wawancara yang sudah saya lakukan. Pertanyaannya wawancara yang sudah dilakukan yang saya lakukan kepada masyarakat sekitar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini basisnya adalah dari variabel tiga tadi, ada attitude toward behavior, subjunction norm, dan perceived control behavior. Saya tidak melakukan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat dan tidak melakukan pembobotan dari jawaban masyarakat, hanya melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat, penyerapan aspirasi dari masyarakat sekitar Juwana terhadap pembangunan Bendung Karet di Sungai Juwana dan permasalahan banjir di Sungai Juwana. Nah, untuk variabel attitude behavior, ini pengertiannya adalah sikap terhadap perilaku di mana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan. Jadi, maksudnya adalah bagaimana sikap dari masyarakat sekitar terhadap program pemerintah yang akan dilemparkan ke masyarakat. Apakah masyarakat menerima atau tidak, atau menganggap ini menguntungkan bagi dirinya sendiri atau tidak. Nah, pertanyaannya pertama adalah yang terkait itu adalah apakah Bapak Ibu mau ikut merawat Bendung Karet ini? Lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu senang dengan terlaksananya pembangunan Bendung Karet ini? Lalu untuk variabel yang kedua adalah subjunction norm. Itu mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan. Nah, pengertiannya adalah jikalau ada program dari pemerintah, apakah masyarakat mau berperan aktif dan mengajak masyarakat sekitarnya untuk mendukung program pemerintah tersebut? Nah, pertanyaannya adalah jikalau ada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pengelolaan infrastruktur, apakah Bapak Ibu ikut partisipasi? Lalu untuk variabel perceived control behavior, pengertiannya adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tersebut. Contoh perilakunya adalah pengertiannya keyakinan dari masyarakat akan keberhasilan program pemerintah tersebut. Jadi apakah masyarakat yakin dengan program pemerintah yang sudah pemerintah akan canangkan di lokasi masyarakat tersebut. Lalu pertanyaan yang saya lemparkan adalah apakah selama ini ada penyuluhan dari pemerintah terkait dengan menjaga sekitar sungai atau tidak. Lalu ini adalah hasil wawancara dari ke warga sekitar. Yang pertama adalah warga sekitar senang dan sangat menyambut baik pembangunan Bendung Karet. Yang kedua adalah masyarakat berharap menyelesaikan banjir di Sungai Juwana dan dapat meningkatkan ekonomi di sekitar masyarakat sekitar Bendung Karet Juwana. Lalu yang ketiga adalah warga bersedia merawat Bendung Karet Juwana jika sudah selesai. Yang keempat, selama ini juga sudah dilakukan undangan sosialisasi
oleh BPWS Pamali Zona atau pemerintah daerah sekitar, masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk mengikuti penyelesaian tersebut. Yang kelima adalah selama ini jika dilakukan undangan sosialisasi BPWS Pamali Zona, masyarakat bersedia untuk berperan aktif. Lalu hasil wawancara kepada Pemda terkait yang pertama adalah lokasi tiga kabupaten tersebut berada di cekungan eh, sehingga cukup landai sehingga air di sungai tersebut mudah untuk meluap. Lalu yang kedua adalah penyebab banjirnya adalah kemeringan Sungai Juana yang cukup landai. Lalu yang ketiga adalah meluapnya Sungai Juana karena adanya beban kiriman dari bagian hulu, penggunaan kendang dan penggunaan muria, dan beban banjir dari Sungai Serang dan Lusi. Lalu yang keempat adalah backwater air laut di badan sungai. Ini khususnya mungkin di Kabupaten Pati ya, sehingga membuat aliran sungai menjadi terhambat. Lalu yang kelima khusus untuk Sungai Jona terdapat beberapa kapal nelayan yang terparkir sehingga aliran sungai yang saya sebutkan tadi di awal menjadi terhambat ke bagian hilirnya. Dan ini ada analisis pembahasan. Nah, luas das Juana seperti saya sebutkan 1034 km persegi dengan luas das Lusi 1936, luas das Serang 1943. Lalu kemiringan memang didominasi oleh kelas lereng yang datar 86%. Lalu ini tutupan lahan, data fisik Sungai Juana, Luserang, dan Lusi ini saya dapatkan dari Direktorat Sungai dan Pantai. Nah, ini data hidrologi yang saya pos curah hujan yang saya gunakan untuk flood routing dan analisis hidrologi. Lalu ini ada analisis polygentisan. Lalu ini adalah analisis hidrologi di mana berikut adalah das Serang dan Lusi dengan ketinggian curah hujan, pembagian distribusinya tiap skala ulang di das Juana. Nah, ini adalah skemanya. Jadi untuk distribusi hujan Serang Lusi ini saya masukkan di bagian di sini. Dan untuk das Juana ini saya masukkan di tengah-tengah ini sesuaikan dengan ada PDA Tanjang situ karena saya sembari melakukan kalibrasi analisis hidrologi. Lalu sebelumnya transfer method yang saya gunakan adalah Schneider dengan loss method SCS curve number. Lalu ini adalah uh, debit yang saya gunakan. Untuk yang di bagian hulu dan pintu lelong ini saya gunakan 47,4 meter kubik per sekon, dan untuk di bagian das Juana ini saya gunakan beberapa skala ulang tertentu, yaitu ada di 2 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Lalu analisis hidrologinya, mengapa saya menggunakan Schneider? Karena yang saya baca dari Ponce, untuk 2,5 sampai 250 km persegi itu menggunakan SCS, sedangkan untuk Schneider di atas 250 km persegi. Hal ini dikuatkan juga oleh dari jurnal Syafira Trilia Husna, di mana eh, untuk di Amerika Serikat sendiri, Schneider ini digunakan untuk sungai yang luasnya 30 sampai 30 km persegi. Lalu ini adalah perhitungan manual reservoir routing untuk bendungan Greneng. Ini adalah kapasitas waduknya. Ini adalah hasil dari perhitungan reservoir routing. Ini adalah inflow-nya dan ini adalah debit outflow-nya. Nah, ini yang saya tunjukkan ini yang di bawah ini adalah hasil dari HKMS, yang atas ini adalah hasil dari perhitungan manual menggunakan Excel. Lalu ini adalah hasilnya dengan kalau misalnya menggunakan Excel untuk di Bendungan Greneng ini adalah 14,6 dan Excel itu 10,3. Ada 4,3 meter persegi per sekon. Lalu ini adalah uh, hasil dari perhitungan analisis dari flood routing atau reservoir routing menggunakan HKMS, di mana rata-rata reduksinya di 11 bendungan tersebut ada di angka 85%. Untuk 50 tahun 84% dan untuk 100 tahun 84%. Jadi di atas 80%. Lalu ini adalah hasil flood routing. Jadi rencananya adalah di bagian hulunya ini nanti saya akan memasukkan beban banjir reservoir routing, hasil reservoir routing yang warna kuning ini untuk di analisis hidrolika atau analisis banjir. Jadi saya masukkan nanti di bagian sini. Lalu ada 8 bendungan.
Lalu ini adalah hasil dari 3 bendungan. Di 3 bendungan ini akan saya masukkan lateral flow di bagian di das Jiwana ini untuk dimasukkan lagi ke analisis hidrolika. Nah, ini adalah skema atau skenario yang rencananya akan saya lakukan. Ada 5 yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi skenario 1 itu memang existing. Skenario 2 adalah menggunakan normalisasi tanpa bendung karet, tapi belum ada flood routing. Skenario 3 melakukan normalisasi sesudah ada bendung karet, tapi belum ada flood routing. Skenario keempat adalah normalisasi sesudah ada bendung karet dan sudah melakukan flood routing. Lalu skenario kelima adalah normalisasi tanpa bendung karet dan beban banjirnya saya menggunakan yang sudah ada flood routingnya. Lalu ini adalah skenario pertama, di hulunya seperti ini, saya masukkan di lateral flow-nya seperti ini, dengan di hilirnya Anda menggunakan analisis pasang surut dengan geometri existing. Lalu untuk skenario kedua, saya menggunakan debit seperti ini, 47,5, dengan lateral flow-nya di sini, dengan hilirnya adalah di bagian hilir, ada analisis pasang surut dengan geometri normalisasi dengan tanggul, tapi belum ada bendung. Nah, skenario ketiga, di bagian hulu adalah beban banjir seperti ini, lateral flow seperti ini, dan bagian hilir adalah pasang surut. Lalu geometrinya normalisasi dan pendinginan tanggul. Lalu untuk skenario keempat, saya menggunakan hasil dari flood routing itu atau eh, reduksi banjir yang sudah flood routing reduksi banjir di Padok, saya masukkan di bagian hulunya, lateral flow-nya hasil dari 3 bendungan yang tadi, reservoir routingnya saya masukkan di sebelah sini dengan adanya boundary-nya yang bagian hilir adalah pasang surut dengan sudah ada lengkungan lokasi, ada bendung karet dan adanya geometri normalisasi tanggul. Lalu skenario kelima, di hulunya saya menggunakan reservoir routing, lateral flow-nya saya menggunakan dari 3 bendungan reservoir routing tadi, dan di bagian hilirnya saya menggunakan pasang surut dengan geometri normalisasi dengan tanggul tanpa ada bendung karet. Nah, dikarenakan floodway dari Sungai Serang dan Sungai Weler ada floodway, maka hasil floodway ini saya masukkan hasilnya dari reduksinya. Jadi reduksinya ini langsung dialirkan ke floodway karena begitu memang sistemnya. Karena di floodway tadi, floodway Sungai Serang dan ke Sungai Ulan itu memang tidak ada pintu, jadi tidak bisa mengatur aliran dari arah eh, Sungai Ulan ke Sungai Serang. Ditambah lagi memang aliran hasil reservoir routing di 8 bendungan itu memang kecil. Lalu analisis pasang surut, saya analisis pasang surutnya geometrinya MSL-nya di 0. Jadi menurut informasi dari konsultan memang geometri yang digunakan atau pengukuran yang digunakan di Sungai Juana itu berpatokan pada MSL di titik 0. Dan ini adalah hasilnya, ini adalah hasil dari perbandingan antara dari pengamatan dengan peramalan. Lalu ini ada data pasang surut yang saya gunakan untuk selanjutnya saya gunakan di uh, permodelan sedimentasi. Lalu ini ada geometrinya, normalisasi dan existing sungai. Lalu ini adalah uh, hasil banjir, di mana kalau misalnya kita lihat di sini di ketinggian 2 tahun memang sudah banjir atau meluap di bagian tengah dan bagian hilir. Lalu untuk skenario kedua, setelah ada normalisasi, ini ada pengurangan banjir. Ada pengurangan banjir di bagian hulu dan di middle bagian tengah dan di bagian hilir ini tidak terlalu, di bagian hilir ini karena adanya pasang surut makanya banjir. Nah, ini di bagian hulu ini memang sudah tidak banjir. Nah, ini skenario ketiga di mana belum adanya flood routing, tetapi sudah ada bendung karet. Memang setelah ada bendung karet ini memang ada penambahan banjir tapi sedikit. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembangunan bendung karet ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap uh, permodelan banjir atau permasalahan banjir di Sungai Juana. Lalu ini adalah sesudah adanya flood routing memang sangat berturun drastis. Nah, ini setelah adanya, eh, nah ini kalau misalnya tidak ada bendung karet. Nah, perlu dilihat di sini,
dari skenario pertama dan kelima memang eh, bagian hilir di Sungai Juana ini memang banjir, selalu banjir, baik dari skenario 1 sampai dengan skenario 5. Akhirnya dikabarkan adanya backwater eh, dari laut. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, ada penurunan setelahnya adanya IWRM atau pengelolaan sumber daya air di Sungai Juana. Dari existing ini, dari Q2 31,2, jika semua pengelolaan sumber daya air dilakukan atau IRM dilakukan, dapat mengurangi sekitar 15 km persegi yang terendam. Lalu kalau misalnya dibilang kalau apakah pembangunan bendung karet ini dapat menambah banjir atau tidak, memang menambah banjir, memang menambah banjir, tetapi eh, luas banjiran ini tidak terlalu signifikan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pembangunan bendung karet ini tidak terlalu berpengaruh kepada permasalahan banjir di Sungai Juana. Lalu ini adalah analisis hidrologika. Setelah saya mengambil kesimpulan tadi, saya mencoba untuk memindahkan posisi dari bendung karet tersebut ke bagian hilir. Dari bagian hulu dari sebelah sini saya pindahkan coba bagian hilir dengan harapan bahwa eh, pasang surut atau banjir yang diakibatkan pasang surut di bagian hilir Sungai Juana ini dapat mengurangi banjir di bagian hilir Sungai Juana. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini sebelum bendung dipindahkan, nah, ini setelah dipindahkan. Nah, bisa kita lihat sendiri memang kalau di bagian hilir ini memang agak berkurang ya. Agak berkurang, tetapi kalau misalnya kita lihat di bagian hulunya ini bisa menambah beban banjir. Menambah beban banjir di agak apa namanya titik di agak ke arah Bendung Karet, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah hasil dari permodelannya di 2D di genangan 25 tahun. Kita bisa lihat di sini, ini yang awal bentuknya lokasi di sini. Nah, ini yang akhir. Saya agak ke hilir. Nah, bisa lihat di sini itu ada penambahan titik kecil di sini. Kita lihat di sini sebelah sini tidak ada ya. Nah, ini bisa mengakibatkan penambahan banjir kalau misalnya kita tarik ke agak agak ke hilir, tapi tidak terlalu besar. Nah, luasnya ini dari 30,61 km persegi ke 30,84, memang tidak terlalu berpengaruh atau mengurangi banjir di bagian hilir di Sungai Juana. Lalu untuk angkutan sedimen ada 3 skenario existing Sungai Juana. Skenario pertama tanpa bendung karet dan belum ada flood routing. Lalu yang kedua adalah normalisasi dan peninggian tanggul tanpa gunung karet dan belum ada flood routing. Yang ketiga adalah normalisasi dan peninggian tanggul dan tanpa bangunan, itu ada sesudah bendung karet dan belum ada flood routing. Lalu skenario satu, ini saya menggunakan debit harian ya. Debit harian di bagian pintu Wilalong ini yang akan masuk ke Sungai Juana. Dengan bagian hilirnya ada pasang surut dengan geometri existing. Nah, transfer pricing ini saya menggunakan yang dengan sorting method Thomas dengan full velocity method Soulsby. Lalu untuk yang kedua, saya menggunakan geometri normalisasi pembentukan tanggul tanpa ada bendung karet. Lalu yang ketiga, sesudah bendung karet dan ada normalisasi. Lalu kalau misalnya hasilnya, bisa lihat sini memang adanya degradasi di bagian hulu dan adanya sedikit agradasi atau penumpukan di bagian hilir. Lalu ini adalah sesudah adanya normalisasi, tapi belum karet. Nah, ini agak ekstrim di bagian hulunya ada degradasi dan bagian hilirnya ada degradasi atau penumpukan sedimen. Nah, ini sesudah ada bendung karet. Ya, di sini memang ada degradasi sekecil di sini dan bagian hulunya sini. Lalu ada penumpukan sedimen atau agradasi di bagian tengah. Hal ini diakibatkan mungkin karena adanya bendung karet di sini sehingga sedimen tertumpuk di situ sehingga karena debitnya itu terhalang oleh bendung karet sini sehingga mengakibatkan penumpukan sedimen yang cukup banyak di bagian tengah. Nah, di sini karena ada bendung karet di sini karena adanya debit yang tinggi akibat dari bendung karet di sini, ini akibatkan karena adanya gerusan yang diakibatkan karena debitnya ini agak tinggi di sebelah uh,
titik persis setelah adanya Bendung Karet. Nah, ini adalah saya mencoba validasi atau kalibrasi di Bendung Karet, hasil dari sedimennya. Nah, dari kalau misalnya saya melakukan perhitungan atau CL atau sudut gesernya, tegangan gesernya ada di angka 0,01 Newton per meter persegi. Dimana kalau misalnya di yang warna merah ini adalah debit harian terendah selama 3 tahun, yang biru ini adalah debit tertinggi pada saat 3 tahun. Jadi bisa dilihat bahwa memang dengan debit rendah pun dan dengan debit harian tertinggi pun ini sungai akan terus berubah, morfologi sungai juga akan terus berubah karena tau CR-nya yang cukup rendah. Nah, ini adalah rejim teori di mana saya melakukan analisis stabilitas sungai di Sungai Juana. Ini saya udah bagi menjadi dua, yaitu geometri existing dan geometri normalisasi. Nah, untuk kedalamannya saya menggunakan teori generalized regime, lebar generalized regime, kemiringan lesi, lalu kedalaman saya untuk geometri normalisasi menggunakan generalized regime, untuk lebar saya menggunakan Griffiths, dan head turn saya menggunakan, untuk kemiringan saya menggunakan head turn. Ini saya ambil dari perbandingan antara MSE dan MAD. Jadi saya melakukan perbandingan, jadi error yang terkecil itu yang mana yang saya dapat. Nah, berdasarkan teori regime, geometri existing, ini ada 93 titik untuk kedalaman yang tidak stabil, untuk kemiringan itu ada 70 titik. Sedangkan untuk lebarnya memang karena Sungai Jona ini sudah cukup lebar sehingga cross section untuk parameter kelebaran itu cukup stabil. Lalu untuk setelah adanya pembangunan, eh, untuk cross section kedalaman memang tidak stabil, ada 32 titik. Kalau misalnya kemiringan itu ada 110 titik. Kalau lebar itu stabil semua. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa eh, sebenarnya Sungai Juana ini kalau misalnya dilihat dari kemiringan dan kedalaman dari Sungai Juana ini perlu lakukan eh, normalisasi agar Sungai Juana ini bisa dapat stabil dan tidak berubah-ubah terlalu ekstrim bentuknya. Lalu kesimpulannya untuk pertanyaan rumusan masalah yang tadi di atas, apakah pelaksanaan IWRM atau Integrated Water Resources Management dapat dilakukan di WSC Tursona? Itu bisa dilakukan. Ini terbukti bahwa kalau misalnya salah satu metode IWRM adalah flood routing di Sungai Juana itu dengan memanfaatkan bendungan yang ada, itu dapat mereduksi banjir sebanyak 85%. Lalu, apakah pelaksanaan IWRM sudah menyelesaikan permasalahan banjir di WS Jelatin Selulung, khususnya Sungai Juana? Memang tidak semua masalah banjir bisa diselesaikan semuanya karena kalau misalnya kita bisa lihat di sini dari 5 skenario-nya pun masih ada luasan banjir 26,5 di skala ulang 100 tahun atau 25 tahun tuh ada di angka 26,56 juga sih itunya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah menyelesaikan masalah, belum belum semua masalah bisa diselesaikan dengan adanya IWRM seperti yang tadi. Jadi perlu adanya khususnya untuk di bagian hilir di Sungai Juana. Itu masih ada titik-titik atau lokasi yang banjir. Nah, bagaimana pelaksanaan IWRM mempengaruhi morfologi dan kapasitas Sungai Juana pada periode 3 tahun? Nah, hasilnya adalah kalau misalnya kita lihat di sini untuk skenario kedua, ini memang dari hasil ini memang ada perubahan yang cukup signifikan untuk 3 tahun. Ada degradasi di bagian hulu dan agradasi di bagian hilir. Nah, sedangkan kalau misalnya kita anggap bahwa ada Bendung Karet itu dikembangkan atau sudah adanya gerusan di bagian eh, hilir dari Gunung Karet ini karena ada debit yang terlalu besar dan adanya debit yang mengendap atau mengecil atau melambat sehingga mengakibatkan eh, penumpukan sedimen di bagian tengah. Jadi ini bisa menjadi perhatian juga bagi pemerintah setempat atau pusat bagi kini BBWS atau Pemda tersempat untuk melakukan normalisasi setiap jangka beberapa tahun, 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Lalu ini adalah untuk stabilitas sungai. Untuk stabilitas sungai, untuk bagian kedalaman atau kemiringan memang ini belum stabil. Jadi pemerintah perlu melakukan normalisasi sehingga mendapatkan stabilitas sungai yang cukup untuk di Sungai Juana.
Yang untuk berdasarkan hasil wawancara untuk warga sekitar, didapat informasi bahwa warga sekitar menyambut baik pembangunan Bandung Karet dan berharap pekerjaan normalisasi di Sungai Juana dapat mengurangi permasalahan di Sungai Juana. Lalu yang pertama adalah ada perlu adanya kolaborasi waduk yang digunakan sebagai alternatif pengurangan banjir di Sungai Juana, dikarenakan flooding itu sudah bisa mengurangi banjir di Sungai Juana. Yang kedua adalah berdasarkan hasil permulaan hidrolika, pembangunan Bandung Karet dapat berpotensi untuk menambah luas banjir di Sungai Juana. Oleh karena itu diperlukan pola operasi Bandung Karet, kapan Bandung Karet ini bisa mengulang atau kapan Bandung Karet ini bisa mampis. Lalu perlu peninggian tanggul di bagian hilir Sungai Juana karena berdasarkan hasil permodelan hidrolika, banjir bagian hilir Sungai Juana terjadi banjir yang mengakibatkan pernah pasang surut air laut. Lalu yang keempat adalah perlu dilakukan pengurukan atau pengosongan sedimen di Sungai Juana secara berkala. Bisa 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali, atau bisa dikendalikan selama setahun berapa kali, misalnya 6 bulan sekali kah, atau berapa setahun berapa kali. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mohon arahan dari Bapak Agung, Bapak Selamat, dan Bapak Eka sebagai pemimpin dan pembimbing. Apakah ada kekurangan atau perbaikan dari presentasi yang saya sampaikan barusan?